warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Ramadhani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dalam ilmu tajwid, yaitu ikhfa dan iqlab. Dalam ilmu tajwid, hukum ikhfa secara bahasa artinya adalah samar atau tersembunyi. Secara istilah, ikhfa adalah melafalkan huruf nun mati atau tanwin dengan bunyi samar antara jelas izhar dan lebur idgham disertai dengan dengung gunah yang keluar dari hidung. Jadi, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, bunyi nun atau tanwin tidak dibaca jelas, seperti pada hukum izhar, dan juga tidak dileburkan sepenuhnya ke dalam huruf berikutnya, seperti pada hukum idgham. Bunyinya disamarkan dengan mendengung. Sumber hukum ikhfa adalah dari ilmu tajwid. Ilmu tajwid sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, pengertian ikhfa ialah menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin disertai dengan dengung ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, dan sumbernya adalah dari ilmu tajwid sendiri. Ikhfa secara bahasa berarti menyamarkan atau membunyikan. Secara istilah, ikhfa adalah mengucapkan huruf nun mati atau tanwin dengan suara samar antara jelas, yaitu idgham. Huruf ikhfa sendiri yaitu terkumpul dalam Sair, sif, dasana, kam, jar, dasan, sud, kol, sama, dun, tayyiban, jid, fitukor, dodo, liman. Pembagian ikhfa sendiri menurut para ulama yaitu menjadi 3 tingkatan berdasarkan kedekatan sifat mahroj atau tempat keluarnya huruf antara nun, sukun atau tanwin dengan huruf ikhfa. Yang pertama yaitu ikhfa akrob, ikhfa yang paling dekat. Tingkatan ikhfa ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin berteman dengan huruf-huruf yang mahrojnya paling dekat dengan mahroj huruf nun, yaitu to, za, ta. Pada ikhfa akrob, suara dengung lebih tebal, gunah mukhafafah, karena pengaruh huruf setelahnya yang bersifat terangkat lidah bagian belakang pada huruf to dan itbaq menempelnya sebagian besar lidah ke langit-langit atas pada huruf to. Yang kedua yaitu ikhfa awsat atau ikhfa pertengahan. Tingkatan ikhfa ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang mahrojnya berada di tengah-tengah antara mahroj nun dan huruf-huruf ikhfa lainnya, yaitu shod, za, sa, zim, dan sa, dan juga ka, ko. Yang terakhir yaitu ikhfa abad, ikhfa yang paling jauh. Tingkatan ikhfa ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang mahrojnya paling jauh dari mahroj huruf nun, yaitu fa, sa, za, do. Yang selanjutnya yaitu iqlab. Iqlab berasal dari bahasa Arab yang berarti mengganti atau membalikan. Secara istilah dalam ilmu tajwid, iqlab adalah mengubah bunyi dari nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim sukun yang disertai dengan dengung gunah ketika bertemu dengan huruf ba. Berikutnya adalah yaitu poin-poin penting terkait pengertian iqlab. Yang pertama yaitu huruf iqlab. Huruf iqlab hanya satu huruf yang menyebabkan terjadinya hukum iqlab, yaitu huruf ba. Iqlab terjadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba atau tanwin bertemu dengan huruf ba
Pertemuan ini biasanya terjadi dalam satu kata maupun antar dua kata. Iqra sendiri cara membacanya yaitu dengan mengubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim sukun yang tadi sudah dijelaskan pada awal poin itu. Mendengungkan bunyi mim tersebut selama kurang lebih 2 harokat atau ketukan, merapatkan kedua bibir dengan ringan, tidak seperti mengucapkan huruf mim yang jelas, izhar syafawi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.